Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas terkait dengan perancangan basis data sistem pemesanan makanan pada restoran. Anggota kelompok kami yaitu Budi Utomo, Hamzah Abdul Azam, dan Ricky. Next. Kemudian selanjutnya untuk latar belakang akan dilanjutkan oleh Budi Utomo. Baik, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Di era digital saat ini, pemesanan makanan tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga melalui sistem informasi yang terintegrasi. Restoran yang menggunakan sistem pemesanan berbasis komputer dapat mengelola data menu, transaksi, dan laporan secara efisien. Oleh karena itu, perancangan basis data yang tepat sangat dibutuhkan agar sistem dapat berjalan secara optimal dan mendukung proses bisnis restoran secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu tujuan perancangan. Tujuan dari perancangan basis data ini adalah untuk membangun sistem informasi yang mampu mengelola pemesanan makanan secara cepat, akurat, dan terorganisir. Sistem diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional restoran melalui penyimpanan data yang terstruktur, pengambilan informasi yang cepat, serta integrasi proses dari pemesanan hingga pencetakan laporan penjualan. Selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Dalam sistem pemesanan makanan ini, kebutuhan fungsional meliputi yaitu yang pertama ada pengguna dapat melakukan login dan logout. Yang kedua, pelanggan dapat melihat daftar menu dan melakukan pemesanan. Yang ketiga, sistem mencatat setiap pesanan yang masuk. Yang keempat, pelanggan dapat melakukan pembayaran. Yang kelima, admin dapat mengelola data menu serta melihat laporan transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional yang berfungsi sebagai standar kualitas. Kebutuhan ini mencakup aspek seperti keamanan sistem untuk melindungi data penjualan. Selanjutnya yaitu ketersediaan sistem agar dapat digunakan kapanpun. Yang ketiga, kinerja sistem yang responsif dan cepat. Yang keempat, kemudahan penggunaan antarmuka oleh pengguna awam. Yang terakhir, serta kemampuan sistem untuk dikembangkan ke skala yang lebih besar, misalnya untuk restoran dengan banyak cabang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamzah, silahkan. Oke, selanjutnya di sini ada use case diagram. Use case diagram ini mencatat sistem pemesanan makanan pada restoran yang mana terdapat 3 aktor utama yaitu pembeli, kasir, dan juga admin. Untuk use case yang pertama yaitu melihat menu yang mana aktornya itu pembeli, di mana melihat menu ini digunakan untuk melihat pembeli dapat melihat daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di restoran. Pada use case melihat menu ini terdapat include yaitu memilih menu dan juga extend yaitu mengubah pilihan. Kemudian selanjutnya untuk precondition dari melihat menu ini yaitu sistem menampilkan menu yang sudah tersedia. Kemudian untuk post condition-nya yaitu menu yang dipilih disimpan untuk proses pemesanan. Kemudian selanjutnya ada use case memilih menu yang mana merupakan include dari melihat menu. Pada use case memilih menu ini, aktornya yaitu pembeli. Use case memilih menu ini, pembeli memilih item dari daftar menu yang ditampilkan. Precondition-nya yaitu ketika menu tersedia. Kemudian untuk post condition-nya, yaitu menu yang dipilih ditambahkan ke daftar pesanan sementara. Kemudian selanjutnya ada use case mengubah pilihan, yang mana merupakan extend dari melihat menu. Di sini, use case mengubah pilihan yaitu dilakukan oleh aktor pembeli. Untuk use case mengubah pilihan ini, pembeli dapat menghapus atau mengganti item menu yang telah dipilih. Kemudian untuk precondition-nya yaitu sudah memilih item menu. Kemudian untuk post condition-nya yaitu menu pesanan diperbarui. Kemudian selanjutnya pada aktor kasir, use case yang pertama yaitu menerima pesanan. Pada use case menerima pesanan ini, kasir menerima pesanan yang dibuat oleh pembeli dan mencatatnya ke dalam sistem. Untuk menerima pesanan ini terdapat
satu include yaitu mengonfirmasi pemesanan. Kemudian untuk preconditionnya yaitu menu telah dipilih pembeli. Kemudian untuk post conditionnya yaitu pesanan dicatat dan siap untuk diproses pembayaran. Kemudian selanjutnya ada use case mengonfirmasi pemesanan, yaitu use case ini yaitu aktornya kasir. Kemudian use case mengonfirmasi pemesanan ini, kasir mengecek kembali item pesanan dari pembeli sebelum menyimpannya ke sistem. Untuk preconditionnya, yaitu data pesanan telah diterima, dan untuk post conditionnya, yaitu pesanan dikonfirmasi valid dan diteruskan ke proses pembayaran. Kemudian selanjutnya ada use case menerima pembayaran. Use case menerima pembayaran ini yaitu kasir menerima pembayaran dari pembeli sesuai jumlah total dari pesanan. Pada use case menerima pembayaran terdapat satu include yaitu mencetak struk dan juga extend yaitu membatalkan transaksi. Untuk preconditionnya yaitu pesanan telah dikonfirmasi dan untuk post conditionnya yaitu pembayaran sukses. Kemudian selanjutnya struk dicetak. Kemudian selanjutnya ada use case mencetak struk yang mana merupakan include dari menerima pembayaran. Di sini sistem mencetak struk sebagai bukti pembayaran yang sah setelah transaksi berhasil. Preconditionnya yaitu ketika pembayaran sudah selesai. Kemudian untuk post conditionnya struk dicetak dan diberikan kepada pembeli. Kemudian selanjutnya di sini ada use case membatalkan transaksi yang mana merupakan extend dari menerima pembayaran. Pada use case membatalkan transaksi, kasir dapat membatalkan transaksi jika terjadi kesalahan dalam pesanan atau pembayaran. Preconditionnya yaitu transaksi belum diselesaikan atau perlu dikoreksi. Kemudian untuk post conditionnya yaitu status transaksi diubah dan dana dikembalikan jika perlu. Kemudian selanjutnya ada use case membuat laporan. Pada use case membuat laporan, di sini kasir menghasilkan laporan harian atau periodik terkait transaksi penjualan. Untuk preconditionnya yaitu adanya data transaksi. Kemudian untuk post conditionnya yaitu laporan berhasil simpan atau dicetak. Kemudian selanjutnya ada use case login, yang mana di sini yang bertindak sebagai aktor adalah kasir dan admin. Di sini use case login yaitu pengguna, kasir atau admin masuk ke sistem dengan akun masing-masing sesuai role-nya. Kemudian preconditionnya yaitu ketika akunnya sudah valid, dan selanjutnya untuk post conditionnya yaitu sistem memberi akses sesuai dengan haknya, sesuai role. Kemudian selanjutnya ada use case mengelola akun kasir, yang mana di sini dilakukan oleh admin. Kemudian untuk use case mengelola akun kasir ini, admin dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus akun kasir dari sistem. Preconditionnya yaitu admin login, atau admin sudah terdaftar, admin login. Kemudian selanjutnya untuk post condition yaitu perubahan akun kasir disimpan di sistem. Kemudian selanjutnya ada use case mengelola data menu. Pada use case mengelola data menu ini, admin mengatur data menu, tambah, ubah, atau hapus item. Kemudian selanjutnya preconditionnya yaitu login sebagai admin, dan post conditionnya yaitu menu tersedia untuk dilihat oleh pembeli. Kemudian selanjutnya ada use case melihat laporan penjual. Di sini, admin dapat melihat rekap laporan dari semua kasir. Preconditionnya yaitu ada data transaksi, kemudian untuk post conditionnya ada laporan yang ditampilkan. Kemudian yang terakhir ada use case membackup dan restore data oleh admin. Di sini untuk membackup dan restore data ini, admin dapat menyimpan cadangan sistem dan mengembalikannya jika terjadi masalah. Kemudian untuk preconditionnya, admin memiliki akses sistem dan post conditionnya yaitu backup berhasil disimpan atau direstore. Next. Lalu di sini ada ERD pada sistem perancangan pemesanan. Di sistem ini ada entitas pesanan yang memiliki atribut ID pesanan, tanggal pesanan, jenis pesanan, status pesanan, ID pembeli, ID kasir, dan ID meja. Dan pesanan ini memiliki relasi menempati dengan meja. Pesanan memiliki kardinalitas 1 to 0 jika take away, dan pesanan memiliki kardinalitas 1 to 1 jika dine in. Pada entitas meja ini memiliki atribut ID meja, nomor meja, dan status meja.
Lalu pada entitas pembeli memiliki atribut ID pembeli dan nama pembeli, memiliki relasi melakukan pada entitas pesanan. Dan pembeli ini memiliki kardinalitas one to many pada pesanan. Lalu pesanan memiliki relasi diproses dengan entitas kasir. Dan kasir memiliki atribut ID kasir, nama kasir, username, dan password. Lalu entitas kasir ini memiliki relasi proses pada entitas pembayaran. Dan pada entitas pembayaran ini memiliki atribut ID pembayaran, jenis pembayaran, total bayar, tanggal bayar, jenis pembayaran, status pembayaran, ID pesanan, dan ID kasir. Lalu entitas pesanan ini memiliki relasi dengan entitas pembayaran dan memiliki kardinalitas one to one dengan pembayaran. Lalu pembayaran ini memiliki relasi dengan entitas truk dan memiliki kardinalitas one to one. Dan pada struk ini memiliki atribut ID struk, jumlah pesanan, subtotal, ID menu, ID pesanan, dan ID pembeli. Lalu entitas pesanan ini memiliki relasi dengan entitas struk yang memiliki kardinalitas one to one. Lalu entitas struk ini memiliki relasi dimuat dengan entitas menu yang mempunyai kardinalitas many to one. Dan pada entitas menu ini memiliki atribut ID menu, nama menu, harga menu, kategori menu, dan ID admin. Lalu admin memiliki relasi dikelola dengan menu dan memiliki kardinalitas n to many. Dan pada entitas admin ini memiliki atribut ID admin, nama admin, username, dan password. Next. Lalu selanjutnya ini class diagramnya, di mana pesanan memiliki relasi menempati meja. Dan pada pesanan ini memiliki field name ID pesanan dengan varchar 10 karakter sebagai primary key, tanggal pesanan memiliki tipe data date, lalu jenis pesanan memiliki tipe data varchar 10 karakter, dan jenis pesanan ini ada dine-in dan take-away. Lalu pada status pesanan memiliki tipe data varchar 10 karakter, dan status meja memiliki dalam proses dan selesai. Lalu ada ID pembeli yang memiliki tipe data varchar 2, 8 karakter sebagai foreign key, dan ID kasir memiliki tipe data varchar 2, 10 karakter sebagai foreign key, dan ID pembayaran memiliki tipe data varchar 2, 10 karakter sebagai foreign key. Lalu ada metodenya itu sebagai buat pesanan, ubah status pesanan, hitung total, dan lihat detail pesanan. Dan pada tabel meja memiliki field name ID meja yang memiliki tipe data varchar 2, 3 karakter sebagai primary key. Lalu nomor meja yang memiliki tipe data number 2 digit. Lalu status meja yang memiliki tipe data varchar 2, 10 karakter. Lalu pada status meja ini memiliki tersedia dan terisi. Dan metodenya itu ada ubah status meja, cek ketersediaan. Pada tabel pembeli ini memiliki relasi melakukan pesanan. Dan pada tabel pembeli memiliki field name ID pembeli yang memiliki tipe data varchar 2, 8 karakter sebagai primary key. Nama pembeli memiliki tipe data varchar 2 dengan memiliki 20 karakter. Lalu metodenya itu ada melakukan pesanan, melihat menu, dan melihat status pesanan. Pada tabel pesanan ini memiliki relasi diproses oleh kasir. Dan pada tabel kasir ini memiliki field name ID kasir yang memiliki tipe data varchar 2, 10 karakter sebagai primary key. Nama kasir tipe data varchar 2, 50 karakter. Username tipe data varchar 2, 20 karakter. Password tipe data varchar 2, 64 karakter. Hash. Dan memiliki metode proses pembayaran
konfirmasi pesanan, dan login. Lalu pada tabel pesanan ini juga memiliki relasi memiliki pembayaran. Pada tabel pembayaran ini memiliki field name ID pembayaran dengan tipe data varchar 2 10 karakter sebagai primary key, jenis pembayaran varchar 2 10 karakter, total bayar varchar 2 10 karakter, tanggal bayar yang memiliki tipe data date, jenis pembayaran yang memiliki tipe data varchar 2 10 karakter, status pembayaran tipe data varchar 2 10 karakter, lalu ID pesanan tipe data varchar 2 10 karakter sebagai foreign key, lalu ada ID kasir tipe data varchar 2 10 karakter foreign key, dan memiliki metode buat pembayaran, ubah status pembayaran, dan cetak stroke. Lalu pada tabel pembayaran memiliki relasi memiliki pada tabel stroke. Dan pada tabel stroke ini memiliki field name ID stroke yang dengan tipe data varchar 2 8 karakter sebagai primary key, lalu jumlah pesanan tipe data number 5 digit, subtotal tipe data number 10,2, lalu ID menu tipe data varchar 2 10 karakter sebagai foreign key, ID pesanan tipe data varchar 2 10 karakter sebagai foreign key, ID pembeli tipe data varchar 2 10 karakter sebagai foreign key, dan memiliki metode hitung subtotal, tambah item menu, ubah jumlah item, dan hapus item. Lalu pada tabel stroke ini memiliki relasi memuat menu. Dan pada tabel menu ini memiliki field name ID menu dengan tipe data varchar 2 10 karakter sebagai primary key, nama menu tipe data varchar 2 30 karakter, lalu harga menu tipe data number 10,2, lalu kategori menu tipe data varchar 2 10 karakter, dan di sini status meja ada makanan dan minuman. Lalu pada ID admin tipe data varchar 2 10 karakter sebagai foreign key. Lalu metode yang dimiliki menu ini adalah tampilkan menu, ubah stop menu, dan lihat detail menu. Lalu pada tabel admin ini memiliki relasi mengelola pada tabel menu, dan pada tabel admin ini memiliki field name ID admin tipe data varchar 2 10 karakter sebagai primary key, nama admin tipe data varchar 2 50 karakter, lalu username tipe data varchar 2 10 karakter, dan password tipe data varchar 2 64 karakter hash. Lalu pada tabel admin ini memiliki metode kelola menu, kelola akun, login, dan lihat laporan. Next. Lalu pada struktur tabel ini ada nama file tabel kasir. Fungsi itu untuk menyimpan data kasir. Media yang digunakan itu hard disk. Isi pada tabel kasir ini ada ID kasir, nama kasir, username, dan password. Primary key pada tabel kasir ini adalah ID kasir. Estimasi record pada tabel kasir ini ada 148 byte, di mana estimasi ini ada maksimum jika file size-nya penuh. Lalu pada ID kasir ini memiliki tipe data varchar 2 file size 10 tambah 1, constraint-nya itu primary key not null, dan lalu keterangannya itu ID unik kasir. Nama kasir memiliki tipe data varchar 2 fit size 50 per 1, constraint-nya not null, keterangannya itu nama kasir. Lalu username tipe data varchar 2 field size 20 tambah 1 not null, keterangan itu username untuk login. Lalu password tipe data varchar 2 field size 64 plus 1, constraints-nya itu hash dan not null, keterangan itu password disimpan dalam bentuk hash untuk menjaga keamanan. Next. Lalu untuk tabel meja dengan fungsi menyimpan data meja untuk informasi ketersediaan meja jika jenis pesanan dine-in. Media yang digunakannya itu hard disk. Isi pada tabel meja ini adalah ID meja, nomor meja, status meja. Parameter yang dipakai adalah ID meja. Estimasi record yang ada pada tabel meja ini ada 18 byte. Pada ID meja ini menggunakan tipe data varchar 2, size 3 plus 1, constraint-nya itu primary key not null,
keterangan itu ID unik meja. Lalu nomor meja, tipe data number, field size-nya itu 2+1, constraint itu unique not null, nomor unik untuk meja. Lalu status meja, tipe data varchar 2, field size 10+1, not null, keterangan itu status meja tersedia dan terisi. Next. Lalu pada nama file tabel pembeli, fungsi itu untuk menyimpan data pembeli. Media yang digunakannya itu hard disk. Isi pada tabel pembeli ini ada ID pembeli dan nama pembeli. Parameter yang dipakai adalah ID pembeli. Estimasi record yang ada pada tabel pembeli ini ada 30 byte. ID pembeli ini memakai tipe data varchar 2, field size 8+1, constraint-nya itu primary key not null, keterangan itu ID unik pembeli. Lalu nama pembeli, tipe data varchar 2, field size 20+1, constraint not null, keterangan nama pembeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamzah. Selanjutnya untuk struktur tabel pesanan. Di sini fungsinya untuk menyimpan data pesanan. Data media yang digunakan itu hard disk. Di sini isi dari tabelnya yaitu ada ID pesanan, tanggal pesanan, jenis pesanan, status pesanan, ID pembeli, ID kasir, dan juga ID meja. Di sini primary key-nya itu ID pesanan. Kemudian untuk foreign key-nya itu yaitu ID pembeli, ID kasir, ID meja. Untuk estimasi record-nya pada tabel pesanan ini ada 72 byte. Kemudian yang di sini detail field-nya yaitu field namanya. Yang pertama ada ID pesanan dengan tipe data varchar 2 dengan field size 10+1. Kemudian constraint-nya itu primary key not null. Kemudian keterangannya itu ID unik untuk pesanan. Kemudian selanjutnya field nama tanggal pesanan dengan tipe data date, yaitu field size-nya itu 7+1 dengan constraint not null. Kemudian selanjutnya dengan keterangan tanggal pemesanan. Kemudian selanjutnya field time jenis pesanan dengan tipe data varchar 2. Kemudian field size-nya itu 10+1 dengan constraint not null. Dengan keterangan jenis pesanan ini ada dine-in dan juga take away. Kemudian selanjutnya untuk field name status pesanan, tipe datanya itu varchar 2, kemudian field size-nya itu 10+1 dengan constraint not null. Kemudian untuk keterangannya di sini satu pesanan memiliki proses dan juga selesai. Kemudian selanjutnya di sini ada field name ID pembeli dengan tipe data varchar 2, kemudian field size-nya 8+1, yang mana constraint-nya ini merupakan foreign key not null. Kemudian keterangan itu foreign key dari tabel pembeli. Kemudian ada field name ID kasir dengan tipe data varchar 2 dengan field size 10+1, kemudian foreign constraint-nya itu foreign key not null. Kemudian dengan keterangan foreign key-nya ini diambil dari tabel kasir. Kemudian selanjutnya ada field name ID meja dengan tipe data varchar 2, kemudian field size-nya itu 10+1, kemudian constraint-nya itu foreign key dan nullable, yang artinya ID meja ini akan kosong ketika jenis pesanan itu menjadi take away. Kemudian keterangannya itu foreign key dari tabel meja digunakan jika jenis pesanan dine-in. Next. Kemudian selanjutnya ada struktur tabel untuk tabel pembayaran. Di sini medianya hard disk. Untuk tabel pembayaran ini fungsinya untuk menyimpan data pembayaran. Di sini isinya itu ada ID pembayaran, jenis pembayaran, total bayar, tanggal bayar, jenis pembayaran, status pembayaran, ID pesanan, dan juga ID kasir. Untuk primary key-nya yaitu ID pembayaran, kemudian untuk foreign key-nya ada ID pesanan dan juga ID kasir. Untuk estimasi record-nya di sini ada 85 byte. Kemudian di sini ada field name ID pembayaran dengan tipe data varchar 2. Kemudian field size atau length-nya itu 10+1 dengan constraint-nya itu primary key not null, yang mana ID unik yang digunakan untuk pembayaran. Kemudian selanjutnya ada field name jenis pembayaran dengan tipe data varchar 2. Kemudian field size atau length-nya itu 10+1 dengan constraint not null, yang mana di sini untuk memuat jenis pembayaran. Kemudian selanjutnya ada field name total bayar dengan tipe data number. Kemudian length atau field size-nya itu 10+1 dengan constraint not null, yaitu keterangannya untuk menyimpan total pembayaran. Kemudian selanjutnya ada field name tanggal bayar dengan tipe data date dengan length atau field size-nya itu 7+1 dengan constraint not null, kemudian keterangannya itu tanggal pembayaran.
Kemudian selanjutnya ada jenis pembayaran, di mana digunakan tipe datanya itu varchar 2 dengan length atau field size-nya itu 10/1 dengan constraint not null, yang mana untuk menyimpan jenis pembayaran. Kemudian selanjutnya ada field name status pembayaran dengan tipe data varchar 2, kemudian dengan length atau field size-nya itu 10/1 dengan constraint not null, yang kemudian keterangannya itu status pembayaran. Di sini status pembayaran selesai atau pending. Kemudian selanjutnya untuk ID pesanan, tipe datanya varchar 2 dengan length atau field size-nya itu 10/1 dengan constraint-nya itu foreign key not null. Kemudian untuk keterangan ini foreign key-nya diambil dari tabel pesanan. Kemudian yang terakhir ada ID kasir dengan tipe data varchar 2 dengan length atau field size-nya 10/1 dengan constraint foreign key not null, dan keterangannya yaitu di sini ID kasir diambil dari tabel kasir. Next. Kemudian selanjutnya ada struktur table untuk table struct, yang mana fungsinya untuk menyimpan data dari tabel struct, untuk menyimpan data struct. Di sini medianya itu hard disk, kemudian isinya itu ada ID struct, jumlah pesanan, subtotal, ID menu, ID pesanan, ID pembeli. Di sini primary key-nya itu yaitu ID struct dengan foreign key, ID menu, ID pesanan, ID pembeli. Kemudian untuk estimasi record-nya itu ada 57 byte. Kemudian selanjutnya field name untuk field name-nya dengan ID struct dengan tipe data varchar 2, field size-nya itu 8/1. Kemudian constraint-nya itu primary key not null dengan keterangan ID unique untuk struct. Kemudian selanjutnya ada field name jumlah pesanan dengan tipe data number, kemudian field size-nya itu 5/1. Kemudian constraint-nya itu not null, dan juga keterangannya itu untuk menyimpan data jumlah pesanan. Kemudian selanjutnya ada field name subtotal dengan tipe data number dengan 10 karakter dan desimal. Di sini field size-nya 9. Kemudian constraint-nya not null, keterangannya untuk menyimpan data subtotal. Kemudian selanjutnya ada field name ID menu dengan tipe data varchar 2, kemudian dengan file size-nya itu 10/1 dengan constraint foreign key not null. Dan foreign key ini diambil dari data menu, tabel menu. Kemudian selanjutnya ada field name ID pesanan dengan tipe data varchar 2, kemudian field size-nya itu 10/1 dengan constraint foreign key not null, kemudian foreign key ini diambil dari tabel pesanan. Dan yang terakhir itu ada field name ID pembeli dengan tipe data varchar 2, kemudian field size-nya itu 10/1 dengan constraint-nya itu foreign key not null. Untuk keterangannya itu foreign key ini diambil dari tabel pembeli. Next. Kemudian selanjutnya ada struktur tabel untuk tabel menu dengan fungsi untuk menyimpan data menu dengan media hard disk. Kemudian isinya itu ada ID menu, nama menu, harga menu, kategori menu, dan juga ID admin. Kemudian di sini ada primary key-nya yaitu ID menu dan foreign key-nya itu ID admin. Untuk record-nya estimasinya yaitu 73 byte. Kemudian selanjutnya untuk field name ID menu dengan tipe data varchar 2, kemudian dengan field size 10/1 dengan constraint primary key not null. Kemudian ID ini unique dan digunakan untuk menu. Kemudian selanjutnya field name nama menu dengan tipe data varchar 2 dengan field size 30/1 dengan constraint not null, yaitu untuk menyimpan data menu. Tipe data number yang berisikan 10 byte desimal, kemudian field size-nya itu 9. Kemudian constraint-nya itu not null, kemudian keterangannya itu untuk menyimpan data harga menu. Kemudian selanjutnya ada field name kategori menu dengan tipe data varchar 2, kemudian field size-nya 10/1, kemudian constraint-nya itu not null, kemudian keterangannya itu untuk menyimpan data kategori menu. Yang terakhir ada field name ID admin dengan tipe data varchar 2, kemudian dengan field size 10/1, yang mana constraint-nya itu foreign key not null, dengan foreign key ini diambil dari tabel admin. Next.
Kemudian selanjutnya ada struktur table untuk tabel admin, yang mana fungsinya untuk menyimpan data admin dengan medianya hard disk, kemudian isinya itu ada ID admin, nama admin, username, password, kemudian primary key-nya itu ID admin, kemudian estimasi untuk recordnya itu 138 byte, kemudian di sini ada field name ID admin dengan tipe data varchar 2, kemudian file size-nya itu 10/1, kemudian constraint-nya itu primary key not null dengan keterangan ID unique untuk admin. Kemudian selanjutnya ada field name nama admin dengan tipe data varchar 2 dengan file size-nya itu 50/1 dengan constraint not null. Yang mana di sini akan menyimpan data nama full name dari admin. Kemudian selanjutnya ada field name username dengan tipe data varchar 2 dengan file size-nya itu 10/1, kemudian constraint-nya itu not null, kemudian keterangannya itu username untuk login. Kemudian ada file name password dengan tipe data varchar 2, kemudian file size-nya itu 64/1, dengan constraint-nya itu hash dan not null, di mana keterangannya password-nya akan disimpan sebagai hash yang akan digunakan untuk login. Kemudian next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi Utomo. Selanjutnya yaitu activity diagram. Pada diagram yang pertama yaitu dimulai dari sistem. Sistem akan menampilkan daftar menu, kemudian pembeli akan melihat menu tersebut. Kemudian pembeli akan memesan makanan. Selanjutnya kasir akan menginput pesanan dari pembeli. Kemudian sistem akan menampilkan harga dari pesanan tersebut, kemudian pembeli akan melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu kasir akan menginput pembayaran, kemudian sistem akan menerima data bayar. Kemudian akan ada decision, apabila pembayaran gagal, maka pembeli akan diminta melakukan pembayaran ulang. Namun jika pembayaran berhasil, maka kasir akan mengkonfirmasi pembayaran, kemudian sistem akan mencetak nota pembayaran. Pada diagram kedua, dimulai dari admin, admin akan login, sistem merespon dengan memberikan decision. Apabila login gagal, maka akan diminta untuk login kembali atau login ulang. Jika login berhasil, maka admin dapat mengelola data menu. Selanjutnya sistem akan merespon dengan menambah, mengubah, dan menghapus menu. Selanjutnya yaitu admin akan melihat laporan transaksi. Kemudian sistem akan menampilkan laporan transaksi, kemudian cetak laporan transaksi, dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Lalu di sini sequence diagramnya dari sistem pemesanan makanan dimulai dari pembeli ke kasir. Lalu sistem akan memberikan daftar menu pada pembeli. Lalu pembeli akan melakukan pesanan pada sistem. Lalu kasir akan mengkonfirmasi pesanan kepada pembeli. Lalu sistem akan menerima pesanan dari kasir. Dan sistem akan menampilkan total harga pada kasir, lalu kasir akan memberikan bill payment pada pembeli. Lalu pembeli akan melakukan pembayaran pada kasir, lalu kasir akan mengkonfirmasi pembayaran pada sistem, dan sistem akan mencetak nota pembayaran pada kasir, lalu kasir akan memberikan nota pembayaran pada pembeli. Lalu selanjutnya, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Budi Utomo. Kesimpulan yaitu perancangan basis data untuk sistem pemesanan makanan merupakan pondasi penting dalam pembangunan sistem informasi restoran. Melalui kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang jelas, dilengkapi dengan diagram seperti use case, activity, dan kelas diagram, sistem menjadi lebih terstruktur dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Tabel-tabel yang dirancang juga menjadi sarana penyimpanan data yang efisien dan dapat mendukung proses bisnis dengan lebih baik.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.